sahabat emas, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video di YouTube channel aku ini, jadi di sini tuh aku akan selalu bagikan hal-hal mengenai emas dan juga perhiasan, dan tentunya mengenai investasinya juga ya. Dan hari ini aku pengen banget untuk sharing ke kalian gimana caranya untuk memilih engagement ring atau cincin lamaran. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung aku dulu dengan like, subscribe, dan juga share video ini supaya channel ini berkembang dan aku bisa selalu sharing hal menarik ke kalian ke depannya. Sesuai janji aku, hari ini aku akan sharing ke kalian gimana caranya untuk memilih engagement ring ataupun cincin pertunangan. Aku sebenarnya sempat sharing juga gimana tips untuk memilih cincin pernikahan. Namun karena cincin pernikahan ini itu dipilih secara bersamaan antar pasangan, jadi maksudnya kalian pasti bareng-bareng untuk milih cincin pernikahan ini. Sedangkan kalau engagement ring, aku tahu pasti yang sekarang nonton pun adalah para lelaki, karena sifatnya biasanya yang membeli engagement ring ini adalah laki-laki. Jadi hari ini aku akan menjadi sahabat kalian para lelaki untuk menjawab pertanyaan kalian gimana caranya untuk memilih engagement ring. Jadi jujur sebenarnya aku pun banyak temen yang belakangan udah banyak nanya, jadi mereka banyak nanyain gimana cara tips and tricksnya. Jadi daripada semua nanti nanyain ke aku, mending aku bikinin aja video. Jadi kalau misalkan mereka bingung, nanti aku akan kasih aja video ini ya. Sebelum kita masuk ke inti topik pembicaraan, aku pengen bagikan dulu filosofi kenapa banyak yang memberikan engagement ring. Nah sebenarnya memberikan engagement ring ini merupakan budaya barat, di mana engagement ring ini merupakan simbol yang diberikan oleh lelaki kepada kekasih wanitanya untuk menunjukkan keseriusan dari komitmen mereka. Lalu mengapa di budaya barat ini simbol dari engagement ataupun lamaran menggunakan cincin? Jadi cincin yang dipergunakan untuk lamaran ataupun engagement memang khusus dipergunakan di jari manis wanita, karena berdasarkan penelitian di jari manis wanita ini ada vena yang langsung menuju ke hati, sehingga memang engagement ini digunakan untuk simbol dari cinta kasih tersebut. Namun banyak negara di belahan dunia lain yang menggunakan engagement ring sebagai simbol lamarannya. Terlepas apakah mereka tetap menggunakan adat istiadat mereka masing-masing ataupun tidak. Ada juga yang tetap menggunakan adat istiadat mereka masing-masing, namun simbolnya itu tetap dengan menggunakan engagement ring. Ada pula yang kadang-kadang dengan melakukan lamaran secara 2 kali. Yang pertama itu secara informal dari antara pihak laki ke perempuannya saja, jadi antara pasang kekasihnya saja. Dan yang kedua dengan menggunakan adat istiadat mereka masing-masing, yaitu dengan membawa pihak keluarga juga. Jadi memang engagement ring ini tuh udah umum digunakan sekarang dalam setiap lamaran. Nah kita langsung aja ke inti topik pembicaraan, gimana caranya untuk memilih cincin pertunangan. Yang pertama caranya yaitu dengan menentukan budget terlebih dahulu. Pastinya cincin pertunangan ini harus dibeli dengan uang. Dan aku tadi udah bilang kalau cincin pertunangan adalah budaya barat, sehingga ada beberapa budaya barat yang menyatakan bahwa cincin pertunangan ini itu dibeli dengan nominal seharga dengan 3 kali ataupun 3 bulan penghasilan kalian. Namun kalau kata aku sih untuk sekarang ini hal seperti itu tuh boleh diabaikan ya. Karena menurut aku budget itu kan kita yang tahu dan kita yang bisa menyisihkan. Karena menurut aku kalau untuk 3 bulan penghasilan berarti itu nominalnya cukup besar. Setara dengan 25% dari penghasilan kita setahun. Jadi menurut aku sih ya cukup lumayan ya kalau misalkan harus menyisihkan uang sebanyak itu. Apalagi kalau misalkan untuk sebulan pun kita tuh udah pas-pasan banget untuk menyisihkan penghasilan aja tuh udah susah, apalagi harus sampai menyisihkan 25% dari penghasilan setiap bulannya. Bayangkan. Untuk budget ini sendiri menurut aku itu bisa ditentukan oleh kalian masing-masing, karena kalian yang lebih paham dengan keadaan keuangan kalian dan berapapun nominalnya sebenarnya bisa aja sih membeli engagement ring ini. Di sini aku akan kasih tahu juga dengan berapapun budget kalian bisa loh membeli engagement ring. Kita langsung aja ke yang kedua. Jadi cara yang kedua adalah dengan menentukan material yang akan kalian beli.
Karena sifat dari engagement ring ini sendiri long lasting banget, jadi menurut aku pemilihan bahannya itu pun gak bisa sembarangan, dan tapi kita harus stick to the budget. Jadi memang harus tetap ditentukan dengan budget juga. Aku akan langsung aja to the point. Jadi di sini aku akan kasih tahu kalau dengan budget berapa kalian baiknya memilih bahan apa. Yang pertama, kalau misalkan kalian punya budget di bawah 500.000, aku saranin sih kalian beli silver. Setahu aku pun sebenarnya di bawah 300.000 pun kalian bisa dapat. Walaupun memang silver ini nantinya akan menghitam, tapi silver itu bisa dicuci sehingga dia warnanya kembali seperti semula. Dan silver ini tuh juga long lasting banget. Jadi memang untuk sepanjang masa menurut aku masih tetap bisa digunakan. Jadi ini adalah bahan yang menurut aku bisa digunakan kalau misalkan kalian punya budget yang cukup terbatas. Kalau misalkan nih kalian punya budget 750.000 sampai dengan 3 juta rupiah, aku saranin kalian beli perhiasan dengan berbahan dasar emas. Kalian bisa pergi banyak ke tempat toko emas, bahkan online pun sekarang banyak banget. Kalian pilihlah karena dengan budget segitu cukup banget untuk membeli perhiasan dengan bahan dasar emas. Untuk batunya sendiri sebenarnya mereka pakainya zirconia, jadi itu tuh tetap bagus juga bila dibandingkan dengan diamond. Dan kalau emas ini, kalian tahu sendiri, emas merupakan salah satu logam yang sangat tidak mudah untuk berkarat. Jadi menurut aku untuk sepanjang masa pun dia akan awet banget. Kalau misalkan nih kalian punya budget di atas 5 juta, menurut aku kalian bisa beliin perhiasan yang memiliki diamond. Karena mau gimana pun juga, diamond ini merupakan batu yang lebih berharga dibandingkan dengan zirconian Swarovski. Kalau misalkan kalian penasaran perbedaan antara zirconian Swarovski dan juga diamond, kalian boleh langsung aja menuju ke video yang pernah aku buat, dan aku akan tuliskan juga di information di atas supaya kalian bisa bandingin antara zirconian Swarovski dan juga diamond. Ada beberapa hal yang pengen aku bilang juga mengenai perhiasan dengan diamond ini. Sebenarnya kalian bisa beli juga dengan kisaran harga 3 juta. Sebenarnya bisa kalian dapat. Cuman kalau aku secara pribadi, menurut aku untuk beli diamond dengan harga 3 juta itu kurang worth it. Karena ukuran batunya itu kecil banget. Bener-bener kecil banget dan kayak bahkan malahan gak terlihat bagus lagi menurut aku. Kalau misalkan kalian punya budget 3 juta, aku sih tetap prefer kalian mendingan beli emas aja. Karena kalau misalkan beli perhiasan emas dengan batu zirconian Swarovski, cincin pertunangan itu akan menjadi bagus. Kalau misalkan kalian punya budget 3 juta tapi tetap maksa untuk beli yang diamond, gak ada salahnya sih menurut aku. Cuman ukuran dari batunya itu akan sangat kecil sekali dan kilauannya itu malah gak kelihatan. Jadi sama aja kayak kalian sebenarnya cuman beliin perhiasan emas aja dengan budget yang menurut aku tuh terlalu tinggi sih untuk beli diamond ukuran segitu. Ini sih sebenarnya benar-benar saran dari aku aja. Kalau misalkan kalian tetap prefer untuk beli diamond, sebenarnya itu boleh banget. Tapi kalau kata aku itu kurang worth it sih. Apalagi kalau misalkan kalian hanya lihat secara online ya. Karena kalau online itu kalian gak akan pernah bisa lihat fisik aslinya. Karena yang aku lihat ya, di online pun kelihatannya itu besar, tapi kalau kalian lihat aslinya, batu diamondnya itu benar-benar kecil. Kalian bisa lihat sih sebenarnya dari spesifikasinya. Tapi kalau misalkan kalian yang belum pernah lihat diamond, menurut aku sih mendingan kalian lihat aja langsung ke toko diamondnya dan lihat karat diamondnya itu berapa. Kalau kalian gak ngerti karat juga, aku ada sempet bikinin 4 kualitas diamond. Aku akan tuliskan di information di atas. Jadi kalau misalkan kalian memang terpikirkan untuk membeli diamond, menurut aku sih video itu worth it banget untuk ditonton supaya kalian gak tertipu saat membeli diamond. Yang ketiga adalah pilihlah model engagement ring yang tepat. Kalau misalkan kalian masih nggak tahu model engagement ring itu seperti apa, biasanya engagement ring itu yang bentuknya soliter seperti ini. Aku tunjukin. Nih. Jadi kayak dia batunya di tengah satu dan kayak seperti ini. Ini tuh yang disebut dengan cincin soliter. Sebenarnya kadang-kadang juga ada yang di rangkanya ada diamond-diamondnya. Jadi memang banyak banget model soliter, tapi rata-rata kalau engagement ring dia itu yang batu di tengah satu kayak gini tuh biasanya digunakan sebagai cincin tunangan. Jadi kayak biasanya kayak crown gini ke atas. Kelihatan ya?
kira-kira seperti ini. Dan aku mau saranin ke kalian, buat kalian laki-laki yang biasanya belum pernah beli perhiasan ataupun gak ngerti model perhiasan, model kayak gini tuh menurut aku yang paling simpel dan paling abadi. Jadi kalian carilah model yang paling simpel, polos, tapi tetap cantik. Kenapa? Karena mau sampai kapanpun digunakan itu bakal tetap bagus. Dan menurut aku nggak ada wanita sih yang nggak suka dibeliin perhiasan. Jadi daripada nanti modelnya itu yang terlalu berlebihan dan akhirnya nggak terlalu banyak digunakan, karena kalau model kayak gini dipakai sehari-hari pun menurut aku bagus banget. Jadi aku sih saranin kalian kalau yang memang belum pernah tahu dengan jenis-jenis model perhiasan, belilah engagement ring yang sesimpel mungkin. Yang penting bentuknya itu biasanya soliter. Yang keempat, jangan lupa untuk mengetahui ukuran dari jari kekasih kalian. Karena ini sifatnya sangat surprise ataupun rahasia, kayaknya agak nggak mungkin kalau misalkan kalian yang langsung nanyain ke kekasih kalian. Tapi kalau misalkan kalian gak ragu-ragu untuk nanya sih, sebenarnya sah-sah aja untuk langsung nanyain. Karena aku yakin banyak juga sih sekarang yang udah umum kalau misalkan nanyain ukuran dari jari kekasih kalian sendiri. Kalau misalkan nih sifatnya ini rahasia banget, jadi kalian gak mau dong ketahuan kalau kalian lagi cariin cincin, kalian bisa tanyain ke sahabat ataupun ke keluarganya untuk mengetahui ukuran cincinnya. Kalau misalkan udah punya cincinnya sih lebih bagus, jadi langsung ketahuan. Tapi kalau misalkan belum punya dan belum pernah ngukur dan gak tahu ukuran jarinya, aku udah pernah sempat bikinin juga video untuk mengukur jari untuk cincin. Aku tuliskan di information di atas. Kalau misalkan belum pernah dan belum punya, kalau kata aku sih mereka aja yang disuruh minta tolong untuk ukurin. Misalkan kalian minta tolong mereka dengan alasan mereka mau beliin cincin untuk kekasih kalian itu, bisa jadi kan seperti itu. Jadi kayak ya kalian cari ide sendiri gimana caranya supaya nggak ketahuan untuk tahu ukuran jarinya. Jadi ini tuh hal yang menurut aku jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai kalian udah cari cincinnya jauh-jauh tapi kalian lupa untuk nanyain ataupun tahu ukuran jari dari kekasih kalian. Yang kelima, tentunya kalian harus mencari tempat yang memang terpercaya. Tentunya disesuaikan dengan juga poin nomor 2 dan poin nomor 1, di mana harus sesuai dengan budget dan juga material yang kalian pilih. Jadi kalau misalkan kalian pilih material silver, ke tempat jual silver. Kalau beli material emas, ke tempat beli emas. Kalau misalkan ke tempat diamond, kalau kalian misalkan udah memang pengen belinya diamond. Aku udah sempat banyak sharing juga tempat-tempat membeli emas, perhiasan, diamond. Kalian bisa langsung menuju video tersebut. Kalau misalkan pengen beli online pun, aku udah ada caranya supaya kalian tidak tertipu membeli perhiasan secara online. Aku akan coba tuliskan di information di atas, tapi kalau nggak muat, aku akan tuliskan di description di bawah. Nanti kalian cek video-video tersebut aja, karena aku nggak mungkin jelasin lagi di sini. Jadi aku udah jelasin tadi 5 cara gimana untuk membeli cincin pertunangan ataupun engagement ring. Yang pertama, tentukan budget. Yang kedua, yaitu dengan cara memilih bahannya, mau bahan apa yang tentunya disesuaikan dengan budget. Yang ketiga, modelnya seperti apa untuk engagement ring itu sendiri. Lalu yang keempat, jangan lupa untuk mengetahui ukuran jari dari kekasih kalian. Yang kelima, pilihlah tempat yang memang terpercaya. Aku harap semua pertanyaan kalian bisa terjawab di video ini. Dan kalau misalkan memang ada yang masih pengen tanyain, boleh banget untuk komen di bawah ini. Dan aku harap juga kalian bisa menemukan cincin yang tepat untuk engagement dan tentunya bakal disukai oleh kekasih kalian. Kalau misalkan kalian terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk dukung aku dengan like, subscribe, dan juga share video ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan materi yang tentunya lebih menarik. See you in the next video. Bye-bye.